Pembahasan kitab Al-Futuhat pada minggu yang lalu yaitu membahas rahasia huruf shad ya. Menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ternyata rahasia huruf shad ya itu tidak bisa diperoleh illa finnaum, kecuali di dalam mimpi. Itu artinya dari pengalaman Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, tersingkapnya memperoleh rahasia huruf shad itu dialami melalui sebuah proses mimpi. Tapi Ibnu Arabi juga mengklirkan sesungguhnya bagi Allah ya bisa memberikan anugerah itu baik dalam keadaan tidur atau yaqdhah. Ini wallahu yu'tihi fin naum wal yaqdhah. Kalau sebelumnya la yanalu illa fin naum, jadi orang untuk memperoleh anugerah rahasia huruf shad itu kecuali di dalam tidur. Ini awal ya, karena ini likauni manil tuhu, ini sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan kemudian Syekh Muhyiddin juga menjelaskan, tapi bagi Allah ya, bagi Allah yang memiliki otoritas mutlak itu sesungguhnya bisa memberikan kapan saja, baik itu dalam keadaan tidur maupun yaqdhah, melek gitu. Kalau soal pernyataan Syekh Muhyiddin yang menyatakan aku mendapatkan rahasia dalam mimpi, ini pengalaman Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya ketika Syekh Muhyiddin membatasi tentang untuk memperoleh anugerah rahasia huruf shad itu dalam posisi harus tidur ya. Terjadilah ba'dul ashab, sebagian sahabat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yaqra'u alayya asrul huruf, dia membacakan kepadaku tentang rahasia huruf. La asluku mahtalla minha inda takyid li suratil qalam. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa pendapat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang ada takyid, pembatasan bahwa rahasia itu hanya diperoleh melalui mimpi, yaitu lisuratil kolam, karena cepatnya kolam itu ya pena gitu. Falamma wasala bil qiraah ila hadal harfi qultu lahum mattafaqo li fihi itu. Nah, setelah sampai ya dibacakan kepada huruf ini, aku berkata kepada mereka, mattafaqo li fihi, mattafaqo tidak sepakat li bagiku fihi dalam soal ini. Wa innan naum laisa laziman fi nailihi. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan bahwa tidur itu laisa laziman ya, tidak lazim untuk memperoleh anugerah dari rahasia huruf shad itu. Artinya Syekh Muhyiddin Arabi kemudian menjelaskan ulang soal untuk memperoleh anugerah rahasia shad ini tidak harus dalam posisi tidur gitu. Walakin hakanda akhadtu wa wasabtu hali wang fadl jam'u. Falamma kana minal ghad min yaumis sabti. Kemudian ini terjadi sebuah peristiwa, dan ketika besok harinya pada hari Sabtu ya, ini pengalaman
Syekh Muhyiddin Ibn Arabi bertemu dengan seorang ulama. Qa'adna ala sabil adah, aku duduk ya seperti biasa. Fil majlis, di majlis, bil Masjidil Haram, yaitu di Masjidil Haram. Ya. Penjelasan Ibnu Arabi ini menegaskan bahwa kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi berada pada Masjidil Haram, yaitu di Mekah Mukarramah. Nah, ini diperkuat dengan penjelasan soal rahasia huruf shad tadi. Beliau besoknya pada hari Sabtu duduk seperti biasa di majlis di Masjidil Haram. Jadi dulu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi pada tahun sekitar 1200-an ya, 1200 lebih dikit lah, 210, 215 ya. Itu posisi beliau ya berada di Masjidil Haram sampai kemudian dari Masjidil Haram setelah ngarang kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini beliau pindah lagi ke Damaskus. Damaskus itu Suriah, sampai meninggal dunia di Damaskus dan makamnya ada di Damaskus, Suriah. Nah, pada di Masjidil Haram itu tiap malam beliau ya sehari semalam itu ya beliau posisinya di Masjidil Haram, yaitu menulis kitab ini. Nah, jadi pada tahun 1200-an berarti abad 13 itu berarti masih zamannya Abbasiyah. Abbasiyah akhir sebelum runtuh. Itu Masjidil Haram yang masih dikuasai para sufi ya untuk mengkaji ilmu-ilmu syariat dan hakikat di sana. Tapi Masjidil Haram berubah ya itu setelah Wahabi berkuasa, yaitu pada tahun 1924. Semua yang berbau sufi tarekat dilarang keras di Masjidil Haram. Padahal sebelum itu, sebelum 1924 ya, zamannya Mbah Hasim ketika di Mekah, kemudian Syekh Nawawi ketika di Mekah, Syekh Abdul Somad Al-Palimani ketika di Mekah, itu dulu ulama-ulama Nusantara banyak yang mengajar di Masjidil Haram, seperti Ibnu Arabi. Kan Ibnu Arabi ini kan abad 13. Nah, ulama Nusantara ngaji di Masjidil Haram itu sekitar abad 18-19 sampai 20 awal sebelum Mekah Madinah dikuasai oleh Wahabi. Nah, sekarang kita sulit untuk menemukan kajian tasawuf di Masjidil Haram. Kalau dulu itu kajian-kajian tasawuf, halaqah tasawuf itu cukup banyak sekali di sana. Tapi informasi terakhir ya, ada salah satu syekh dari Al-Azhar ya sudah diizinkan untuk ngisi kajian tasawuf ya. Karena Arab Saudi sekarang juga sudah berubah ya, tidak Wahabi oriented lagi, tapi sudah membuka diri ya menjadi Islam wasati, Islam moderat. Sehingga informasi terakhir ada seorang syekh dari Al-Azhar itu diperbolehkan ngaji tasawuf di Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan kabar ini benar dan bisa berlanjut. Karena kalau melihat penjelasan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ya, ini beliau menjelaskan fil majlis bil Masjidil Haram. Itu kurang lebih ya 1200-an ke atas ya, sebelum beliau wafat atau sebelum runtuhnya Baghdad itu.
Tajah Ruknil Yamani, posisi beliau pas menghadap rukun Yaman. Ya, rukun Yaman itu pojok Yamani, berarti dari Hajar Aswad itu posisinya sebelumnya. Itu namanya rukun Yamani. Ya, itu posisinya yang di pojok sebelum Hajar Aswad. Nah, berarti posisi Syekh Muhyiddin posisinya dari sana menghadap ke rukun Yamani. Minal Ka'bah, dari Ka'bah al-Mu'azzamah yang diagungkan. Wa kana, dan ada yahduru indana, ya, dan ada yahduru datang indana di sisi kami, yaitu Asy-Syaikh Al-Faqih. Nah, jadi pada saat itu datanglah seorang Syekh Al-Faqih. Faqih itu sebagai gelar bagi ulama yang menguasai ilmu fikih, ya, disebut Al-Faqih, Al-Muzawwir, ya, yang berdekatan. Abu Yahya Bakrin Ibni Abi Abdillah Al-Hashimi, namanya Abu Yahya Bakar bin Abi Abdullah Al-Hashimi At-Tuwaitimi At-Torobilisi rahimahullah. Faja'a, maka datang siapa Syekh Al-Faqih tadi, al-adatihi, ya, sebagaimana adatnya, kebiasaannya. Falamma farohna, maka ketika kami selesai minal qiraah, dari membaca, qala, berkata siapa Syekh Al-Faqih Abu Yahya, li, kepadaku. Itu jadi Syekh ini setelah Syekh Ibnu Arabi selesai membaca, kemudian Syekh Abu Yahya berkata kepadaku. Apa perkataan Syekh Al-Faqih Abu Yahya tadi? Ro'aitu, aku melihat, al-barihata, kemarin, fin naumi, dalam keadaan tidur, gitu. Jadi artinya Syekh Faqih Abu Yahya Bakar bin Abi Abdillah ini cerita kepada Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, menyampaikan, aku kemarin mimpi, ka'ani, aku seolah-olah, qaidun, duduk, aku seolah-olah duduk, wa anta amami, dan engkau ini maksudnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, amami, ada di depanku. Gitu. Jadi beliau merasakan sedang duduk dan di depannya itu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Mustalkin ala dhuhrika, ya, ya, berbaring ala dhuhrika, ya, atas pundakmu. Tadkuru, kamu menyebutkan atau menjelaskan as-shad, yaitu huruf shad. Fa ansattuka, maka aku, ya, nyanyikan, ya, kepadamu murtajalan, ya, ya, yaitu as-shadu harfun syarifun was-shadu fis-shadi asdaku. Ini penjelasan beliau. As-shadu bermula huruf shad, harfun itu huruf, syarifun yang mulia. Was-shadu, dan bermula shad, fis-shadi, di dalam shad, asdaku, itu lebih benar. Fakultu li, maka aku berkata, li, kepadaku, finnaum, di dalam tidur, ma daliluka, apa dalilmu? Kemudian fakultu, aku berkata, li annaha syaklun daurin, karena shad itu, ya, dia bentuk yang melingkar. Wa ma minad daur asbaq, mana ada melingkar itu ada yang lebih mendahului. Gitu. Jadi kalau yang namanya lingkaran, ban itu melingkar, dicari yang pertama awal mula sulit. Gitu. Ini argumentasinya seperti itu. Suma istaiqatu, kemudian aku bangun. Wa huqiyali fi hadar ru'ya anni farahtu bi jawabihi. Diceritakan kepadaku terkait mimpi ini, anni farahtu bi jawabi, aku senang dengan jawabannya.
ya. Falamma akmala dikruhu farahtu bihadil mubasyarah allati ra'a fi haki, ya. Setelah sempurna penjelasannya, aku senang dengan pertemuan ini yang telah dinampakkan, ya, bagiku, dan juga bihaiatil ittija, yaitu dalam kondisi, ya, tidur miring. Wadzalika raqadul anbiya alaihi salatu wassalam wa ya hayatul mustarih al farih min suhlihi wal mutahib lama yuritu alaihi min ahbari sama al muqabbalah. Nah, ya, demikian itu juga sebagaimana yang dialami oleh para nabi, yaitu sebagai halatul mustarih, yaitu sebagai kondisi orang yang sedang istirahat. Itu al-farih min suhlihi, dari istirahat dari kesibukannya. Itu maksudnya yang posisi tidur miring tadi, yang posisi Syekh Abu Yahya berada di belakangnya. Lah, dari keterangan ini, ya, menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi soal rahasia huruf shad itu diperoleh melalui mimpi, ternyata dikonfirmasi langsung oleh seorang Syekh Al-Faqih, yaitu Abu Yahya. Beliau menjelaskan cerita pada suatu saat beliau duduk, kemudian di depannya ada Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dalam keadaan mustalkin ala duhrika, ya, posisi beliau tidur miring gitu, ya. Tadi posisinya Syekh Abu Yahya ini di belakangnya. Nah, kemudian menjelaskan soal rahasia huruf shad juga diperoleh melalui mimpi. Jadi ada dua sumber, yang satu dari Syekh Muhyiddin, yang kedua dari Syekh Al-Faqih Abu Yahya tadi. Lah, bagi kita, ya, sebagai muhibbinnya Syekh Ibn Arabi, ya, hanya bisa tasdik. Kenapa? Ya, kita posisi kita belum merasakan seperti apa yang disampaikan Syekh Muhyiddin, dan juga apa yang disampaikan dirasakan oleh Syekh Al-Faqih Abu Yahya tadi. Nah, kita hanya bisa tasdik. Mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan limpahan anugerahnya, kita diberikan anugerah bisa memahami, merasakan rahasia-rahasia huruf sebagaimana yang diberikan kepada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pengajian malam ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.